Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di tempat ini, di tempat masing-masing, dan kita bisa berwajah melalui Zoom ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berniat untuk hadir dalam kajian ini, dengan niatnya, dengan hadirnya akan menggugurkan dosa-dosa kita, akan melancarkan segala urusan kita, akan memudahkan meraih apa yang kita cita-citakan, dan menjadi sembuh sehatnya, dan juga menjadi soleh dan solehahnya keluarga kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita banyak informasi mengenai musibah banjir di mana-mana kelihatan. Tampaknya kita sebelum mengawali kajian ini, kita berdoa dahulu, mudah-mudahan yang sedang mendapatkan musibah, banjir, longsor, apapun yang diterima, yang diperoleh oleh siapapun, khususnya di negara kita, di luar negara kita, semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesabaran dengan musibah tersebut, dan selamanya dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian doa yang kedua, banyak di antara kawan-kawan kita, sahabat kita, keluarga kita, jamaah kita, termasuk kita sendiri, mungkin kurang sehat. Sedang diuji kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon di pagi hari ini setelah sholat subuh, kita mohon kepada Allah agar yang sedang sakit disuruh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi mulhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Mendoa untuk doa masing-masing. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta.
Selanjutnya hadirin wa rahimakumullah, kita juga tetap minta kepada Allah agar kajian yang kita kaji bersama-sama, ayat yang kita bahas bersama-sama menjadi ilmu bagi kita, menjadi datangnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap dalam ilmu yang mantap, iman yang kuat, dan amal yang tulus. Targetnya 3, ilmu bertambah, iman lebih mantap, dan amal lebih ikhlas. Bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kajian yang akan kita bahas pada pagi hari ini, sebagaimana telah diinformasikan temanya, yaitu sekaitan dengan kajian surah Az-Zariyat ayat 49. Model harmonisasi keluarga Rasulullah SAW dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Judul ini dipilih sengaja. Yang pertama pada hari ini adalah tanggal 13 Rabiul Awal. Jadi kita mengerti dan memahami bulan ini bulan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah figur, tokoh, ya, idola, ya, umat Islam, bahkan seluruh rahmatan lil alamin. Dengan hadirnya Rasulullah itu, kita ingin menggali, ingin melihat, memahami tentang keluarga beliau. Karena keluarga itu merupakan tempat yang pertama dan utama dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga, akur dalam keluarga itu. Bagaimana ini akurnya, harmonisasinya keluarga Rasul, sehingga nanti pada ujungnya mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing, sehingga kita ingin berharap untuk menjadikan keluarga kita sebagaimana keluarga Rasulullah SAW. Mari kita lihat ayat yang sudah disiapkan, Az-Zariyat 49. Mari kita baca sama-sama pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya akan berefek perubahan ke arah yang lebih baik bagi keluarga kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Ulangi. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Sekali lagi. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn
kami ciptakan berpasang-pasangan. Nah, jadi Allah yang menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Untuk apa? Agar kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi ayat ini sangat relevan dengan judul tadi tentang zaujaini. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, tidak sendirian, selalu ada lawannya. Dan hal ini terjadi agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, interpretasi para mufasir, bagaimana para pemikir tentang ayat, para mufasir tentang ayat. Kita lihat salah satunya dalam tafsir Al-Baghawi, dikatakan bahwa Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya yang lain, bahwa semua makhluk yang berada di bumi diciptakan berpasang-pasangan. Jadi memang Allah menciptakan makhluknya di bumi berada dalam ciptaan berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, timur dan barat, hitam dan putih, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, positif dan negatif, api dan air, semuanya berpasang-pasangan. Semuanya berpasang-pasangan. Tujuannya adalah agar manusia mengetahui, agar manusia mengetahui bahwa yang tidak berpasang-pasangan hanyalah Allah. Kalau makhluk itu berpasang-pasangan, kalau Allah tidak ada pasangannya. Ini hakikat penekanannya di situ, di tauhid, ya. Jadi bagaimana ini segala yang diciptakan berpasang-pasangan, namun Allah sendiri tidak berpasangan. Nah, itu tujuannya sekali lagi adalah agar manusia mengetahui bahwa yang tidak berpasang-pasangan hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, dan surat ini paling hafal. Pada umumnya semua kaum muslimin wal muslimat surah Al-Ikhlas paling hafal. Mengapa? Karena ayat 1 mengungkapkan, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi, nah ini kalau tadi kan Baghawi, sekarang tafsir Al-Qurtubi, dikatakan bahwa yang namanya berpasang-pasangan memiliki arti saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Oh, gitu ya. Jadi saling membutuhkan ini. Jadi saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Seorang lelaki tidak akan sempurna kecuali dengan pasangannya, yaitu seorang perempuan. Oh, gitu. Adapun Allah tidak butuh kepada pasangan. Dia sudah maha sempurna tanpa ada pasangan. Maka dari itu Allah berfirman, la'allakum tadhakkarun, agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya agar manusia mengingat kebesaran Allah, bahwasannya Allah tidak sama
dengan ciptaannya yang berpasang-pasangan. Ya Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu ya maha kuasa, dan banyak ya ayat-ayat yang mengarah, yang menghantarkan, yang menunjukkan kepada hambanya tentang kemahaesaan Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini pada ayat di atas kata zawaza atau jawaz itu memiliki mana pasangan. Ketika disandingkan dengan kata kholakna yang berada sebelumnya, maksud makna pasangan ialah segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, bukan hanya makhluk biologis seperti manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan memberi pasangan, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, tetapi juga makhluk-makhluk lain seperti makhluk kosmologis berpasang-pasangan juga. Jadi berpasang-pasangan, di situ ada pasangannya, ada kawannya, ada temannya, yang dikatakan tadi saling membutuhkan sama lainnya. Nah, itu Al-Quran juga sering kali menyebutkan fenomena kosmologis seperti halnya langit dan bumi. Nah, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, musim dingin dan musim panas, dunia dan akhirat. Ini jadi Al-Quran itu sering kali menyebutkan fenomena kosmologis ya di dalam ayat Al-Quranul Karim. Seperti diungkapkan tadi, itu langit dan bumi, siang dan malam. Kalau sekarang ini kan siang, sebentar lagi kemana malam? Ketika tadi malam itu datang siang, dan ketika siang datang malam, kemana itu siang? Nah, di situ ya. Itu bahan tafakur, bahan berpikir. Musim dingin, nah sekarang musim dingin, mayoritas di mana-mana dingin, hujan terus turun. Dan kalau hujan turun, maka sangkalah dalam hati kita bahwa ini adalah hujan rahmat. Nah, jangan diduga ini hujan bahaya nih, ini hujan yang akan menggusur saya nih, nggak bisa bener nanti ya. Jangan ngomong begitulah. Ini hujan rahmat. Semoga dengan hujan rahmat membawa kebaikan. Karena informasi dari daerah, kalau hujan sudah turun sekarang, besarnya dalam bahasa Arabnya gozir ya, lebatnya itu, dan itu Allah sedang menurunkan rahmat kebaikan bagi hambanya yang hidup di alam jagat raya ini. Jadi begitu hujan, kita ucapkan alhamdulillah, hujan rahmat mulai turun kembali. Kemudian hadirin wa hadirat rahimakumullah, di sini juga ada akhirat ya, tadi ada dunia, ada akhirat, itu juga sama berpasang-pasangan. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Nah, ini ayat yang sudah sering mungkin dibaca ya. Mari kita baca pelan-pelan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, nah dengan tasbih, dengan subhana, maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka
ketahui. Ini dengan segala keagungannya diawali dengan tasbih subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Surat apa itu? Surat Yasin. Ayat berapa? Kalau surat Yasin surat berapa itu? Jadi memang ini ya. Kalau di anak-anak apa tuh yang sedang belajar itu hafal tuh nomor-nomor surat itu tuh. Baru anak-anak kita, cucu-cucu kita, hafal itu yang namanya nomor-nomor surat. Kalau kita ya alhamdulillah hafal juga sih ya. Oke. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan dari ayat yang dibaca kita tadi itu. Yang pertama, mendidik hambanya agar senantiasa bersyukur atas karunia Allah. Jadi berpasang-pasangan karunia Allah ini gitu ya. Karunia Allah. Kita lihat ada perempuan lihat laki-laki, ada anak besar, ada yang kecil, masya Allah. Ini adalah hal yang patut disyukuri. Terima kasih ya Allah, adanya hidup berpasang-pasangan. Nah, bagaimana ini? Mendidik anak kita, mendidik anak didik kita, mendidik siapapun, menyampaikan bagaimana bersyukurnya kita kepada Allah tentang adanya berpasang-pasangan. Jadi di rumah mungkin ada adiknya laki-laki ya, kakaknya perempuan. Nah, ini kamu ya dibedakan, diciptakan oleh Allah, kamu laki-laki, kamu perempuan. Ini dua-duanya berpasang-pasangan. Subhanallah, Allah menciptakan ini perlu disyukuri tatkala ia menanamkan nilai-nilai pendidikan bersyukur kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua ya, yang juga kita ungkap, senantiasa mengajarkan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat sekitar sebagai makhluk diciptakannya yang saling membutuhkan. Makanya ketika ada upacara akad nikah ya, ada khutbah, itu bagus itu khutbah itu ya, khutbah nikah, memberikan bekal kepada anak kita, memberikan bekal kepada calon pengantin, memberikan bekal kepada pengantin yang agak basi. Nah, itu bagus itu. Walaupun waktunya terbatas, pesannya cukup mengena, di situ sedang menyampaikan pesan kepada dua insan yang akan masuk ke dalam ya dunia keluarga, kira begitu ya. Maka di situ sampaikan bahwa bagaimana keluarga yang harmonis, bagaimana keluarga yang akur, bagaimana keluarga yang sama-sama saling menghormati. Nah, ini perlu disampaikan sehingga begitu dia terjun kepada ya dunia keluarga yang sebenarnya, dia ingat akan pesan-pesan untuk harmonisnya dalam kehidupan berkeluarga. Yang ketiga, mendidik hambanya untuk selalu mentafakuri segala kebesaran Allah agar bertambah keimanan dan ketakwaan. Jadi bagaimana untuk menambah keimanan, bagaimana untuk menguatkan ketakwaan, ini semuanya menjadi tugas para pendidik, tugas para orang tua, tugas hamba-hamba Allah yang memiliki kesempatan dan peluang untuk menyampaikan bagaimana untuk menjadi hamba Allah yang mampu mentafakuri segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jalan-jalan ya, melihat keagungan, melihat kebesaran, jalan ke pantai lihat, wahai anak-anakku, lautan yang begitu luas tanpa batas pandangan kita.
syukuri itu semua ciptaan Allah semuanya. Jadi mentadaburi alam, melihat alam dengan membuka kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengajarkan akhlak mulia dan menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama makhluknya. Nah, itu 4 hal pendidikan nilai dari kajian ayat yang kita baca ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu bekal bagi anak didik kita di dalam kehidupan ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah kita mengungkap selanjutnya selayang pandang ini makna keluarga. Karena di sini juga ada para pelajar, ada mahasiswa, ada berbagai lapisan masyarakat hadir, maka perlu dikemukakan selayang pandang makna keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah bangsa. Nah, itu. Kebahagiaan sebuah keluarga merupakan miniatur dari kebahagiaan masyarakat dan bangsa. Nah, ini ya. Ini penting ini. Jadi keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah bangsa. Jadi unit-unit kecil dikumpul-kumpulkan jadi unit-unit besar. Akhirnya jadilah suatu bangsa. Wah, itu. Kebahagiaan sebuah keluarga merupakan miniatur dari kebahagiaan masyarakat dan bangsa. Oh, di keluarganya sudah cekcok. Di keluarga sudah cekcok, menurut kata-kata yang kotor, suami istri, anak ada di situ, masya Allah, ini keluarga sedang apa ini? Ya kadang-kadang terjadi yang namanya manusia kan, suka ada khilafnya di situ. Nah, ini luar biasa ini. Keluarga itu merupakan awal ataupun unit yang harus menumbuhkan rasa kasih dan sayang. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa negara yang thayyiban akan terwujud apabila masyarakat sudah marhamah. Masyarakat marhamah akan terbentuk apabila keluarga sudah sakinah, dan keluarga yang sakinah akan tercipta bila dihiasi dengan akidah mawaddah warahmah. Ini sering kita mendengar kata-kata ini dalam kehidupan, ya. Itu jadi saya ingin kembali, ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa negara yang thayyibah akan terwujud apabila masyarakat sudah marhamah. Masyarakat marhamah akan terbentuk apabila keluarga sudah sakinah, dan keluarga yang sakinah akan tercipta bila dihiasi dengan akidah mawaddah warahmah. Jadi kata dasar itu adalah memang akidah yang harus kuat di dalam keluarga. Dengan profil seorang ayah yang bijaksana dan berwibawa, dengan figur seorang ibu yang penyayang, penyantun, dan mau membesarkan anak-anaknya, inilah yang dimaksud dengan keluarga sebagai sekolah pertama dan utama. Nah itu, jadi yang dimaksud sekolah yang pertama dan utama itu di situ tuh. Jadi bagaimana ayah yang bijaksana dan berwibawa. Nah ini ayah harus berwibawa nih, ya harus bijaksana dan berwibawa. Jangan cuek, ayah kok cuek sama anak-anaknya. Jangan cuek, berikan perhatian kepada anak-anak, tegur, telepon, kirim WA. Nah, sudah enggak sholat, jangan dulunya makan mah enggak dikasih juga, nanti cari sendiri, tapi sholat. Dan sudah sholat, papa merasa bangga kalau nanti sholat nih. Kenapa? Karena sholat itu membimbing, menunjukkan jalan, biar selamat dunia akhirat. Nah, itu kewajiban orang tua. Jangan orang tua tidur melulu. Ini maaf ya, bukan tidur melulu maksudnya terusan tidurnya tidak mengingatkan anaknya, maksudnya gitu. Jangan begitulah. Orang tua itu bapaknya yang paling penting. Kemudian dengan figur seorang ibu yang penyayang. Nah, ibu menyambung
kata ayah itu betul. Nah, yang dipertentangkan ayah nyuruh sholat kata anaknya, ibunya bijaksana. Bukan gitu supaya anak ini jadi orang yang betul-betul selamat dunia akhirat. Itu figur ibu. Nah, jangan tertukar. Mana tugas bapak, mana tugas ibu. Ibu itu di situ mengungkapkan, memperhalus dan menguatkan ucapan-ucapan bapak. Penyantun ya, ibu itu penyantun, senyum di rumah itu, masya Allah. Anaknya yang sedang cemberut melihat ibunya yang senyum, terobati saat itu. Kalau anaknya cemberut, ibunya cemberut, ya sama-sama cemberut. Belum bapaknya lagi cemberut. Dan mau membesarkan anak-anaknya, mau membesarkan anak-anaknya, mau membimbing anak-anaknya, bukan sekedar membimbing jasmaninya semata-mata, membimbing juga rohaninya. Nah ini yang kadang-kala lupa, banyak orang yang lupa. Buktinya apa? Nah, udah makan belum? Gak nanya sholat. Udah jajan belum? Berapa jajan hari ini? Sholatnya kan ditanya. Nah itu dua-duanya harus ditanyakan oleh para orang tua dan juga ibu di rumah masing-masing. Maka sekali lagi, keluarga sebagai sekolah pertama dan utama. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, konsep rumah tangga harmonis. Nah, kajiannya dari kata harmonis, apa sih harmonis ini? Konsep rumah tangga harmonis dalam Islam dikenal dengan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, konsep sakinah itu tenang. Dapat dilihat tuntunannya melalui firman Allah. Oke, kita baca bareng-bareng. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, terkait mawaddah warahmah yang berkenaan dengan rasa kasih sayang kepada keluarga dan pasangan dapat ditemukan dalam firman Allah. Mari kita baca pelan-pelan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat tersebut menginformasikan kepada kita bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dengan tujuan agar membentuk kehidupan keluarga yang sakinah. Sedangkan modal dasar yang disediakan untuk menggapai tujuan tersebut adalah mawaddah dan warahmah. Lalu apakah mawaddah warahmah itu? Nah, orang kan bertanya nih, apa sih mawaddah warahmah itu? Mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Ibnu Abbas nih dalam Tanwirul Mikbas fi tafsir Ibnu Abbas menjelaskan bahwa mawaddah adalah kecintaan seseorang terhadap pasangannya secara fisik atau jasmaniah. Nah ini mawaddah ya. Mawaddah adalah kecintaan seseorang terhadap pasangannya secara fisik. Fisik, postur, jasmaniahnya, mulia dari atas ya, dari ya segala macam secara fisik. Sedangkan rahmah adalah rasa kasih sayang seseorang terhadap pasangannya secara psikologis dengan tanpa melihat fisik pasangannya itu sedikit pun. Masya Allah, ya ini terungkap di sini nih. Ada kata-kata apa? Mawaddah. Ada kata-kata warahmah di sini dibuka itu. Mawaddah adalah kecintaan seseorang terhadap pasangannya secara fisik. Secara fisik, secara postur. Ada kata-kata ganteng, ada kata-kata apa? Cantik. Nah, itu fisik itu. Sedang rahmah adalah rasa kasih sayang seseorang terhadap pasangannya secara psikologis dengan tanpa melihat fisik pasangannya itu sedikit pun. Tidak melihat fisik, pokoknya tumbuh dari sanubarinya, tumbuh dari batinnya. Dua modal inilah yang mampu menciptakan kekuatan lahir batin pasangan suami istri untuk mendayung bahtera rumah tangga supaya hidup tenang, saling peduli, saling mencintai, dan saling menyayangi. Bukan saling pukul, saling dorong, saling bukan. Itulah keluar dari kodrat apa yang sedang kita bahas ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita melihat kata sakinah sekarang. Makna sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Nah, sakinah itu. Mawaddah berasal pula dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan, kasih sayang, cinta yang membara dan menggebu. Masya Allah, itu mawaddah namanya. Di mawaddah berasal pula dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara dan menggebu. Kata rahmah juga berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ampunan, rahmat, rezeki dan karunia. Rahmah terbesar tentu berasal dari Allah yang diberikan kepada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang dan kepercayaan melalui adanya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami dan memberikan pengertian. Subhanallah. Ini kata-kata rahmah, saya ingin mengulang ini. Jadi kata rahmah yang berasal dari bahasa Arab itu ya yang artinya adalah ampunan, rahmat, rizki dan karunia.
rahmat terbesar tentu berasal dari Allah yang diberikan pada keluarga yang terjaga rasa cinta. Nah ini rasa cinta, kasih sayang ya, dan kepercayaan melalui adanya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan. Awas, hati-hati, jangan membuka aib sendiri, ngobrol ke orang lain, suamiku, istriku, jangan. Itu dinikmati, disyukuri, nah gitu ya. Jangan dipertentangkan, jangan dibentur-benturkan, jangan ditunjuk-tunjuk sambil dalam bahasa Sunda ada didegung-degungkan. Nah itu tidak bagus itu. Nah ini kajian ini menurut saya ini mengingatkan para keluarga yang sudah agak lama berkeluarga tapi cintanya melekat. Kenapa? Nah itulah, silakan diterjemahkan masing-masing ya. Itu tidak terjadi kadang-kadang. Kenapa harus suami berpuasa mendegung-degungkan, mendorong-dorongkan, membanding-bandingkan? Mengapa sih? Mengapa? Nah inilah perlu kita mengkaji, mengaji. Insya Allah tuh Allah menunjukkan tentang rahmat tersebut. Halo, masih terus selanjutnya hadirin Allah. Makna kata mawaddah nih, kata mawaddah. Cinta, mawaddah itu cinta. Sekaligus keinginan untuk memiliki taman di kaunihi. Nah ini ya. Jadi taman di kaunihi itu memang dasarnya cinta gitu. Ingin selalu bersama. Nah ini. Ingin selalu berdampingan. Kalau satu tidak ada sesuatu hal yang kurang gitu. Nah ini memang begitulah gitu ya. Ini selalu bersama, ingin selalu bersama, kemana-mana bersama, ke air bersama, ke tempat tidur bersama, jajan bersama, kemana-mana terus bersama-sama sampai nanti di akhirat di surga pun bersama-sama. Tumbuh kasih sayang, tumbuh kasih sayang, kanyaan bahasa Sundanya itu ya. Selanjutnya hadirin menghadirat rahimahumullah, gambaran suami, ini gambaran suami dan isi dalam Al-Qur'an nih, gimana nih? Nah, di sini kita lihat bersama-sama, baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah ini ya, kalimat dalam ayat ini maknanya libas itu pakaian. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selanjutnya dari ayat yang kita baca, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, di sini panggilan bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah kita dan keluarga terpanggil dengan ayat ini karena kita insya Allah orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu. Nah, ini diri kita dipelihara, Makna dipelihara itu nanti akan terungkap. Dan keluargamu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah ini. Jadi jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ada anak-anak di dalam keluarga, semuanya memelihara bimbingan orang tua, didikan orang tua, didikan ibu, bimbingan ibu dan ayah. Selamatkan keluarga kita dari api neraka, jauhkan ya keluarga kita dari api neraka. Jangan terjadi neraka sebagai tempat akhir dalam kehidupan untuk wilayah dari. Maka di sini yang harus melakukan penyelamatan itu adalah dirimu. Dirimu itu siapa? Kepala rumah tangga dan juga seisinya di situ untuk tetap keluarga tetap dipelihara dan diri dijaga dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwat Tafasir menjelaskan ayat tersebut. Jagalah dirimu dan peliharalah istri-istri dan anak-anakmu dari siksaan neraka yang panas dan pedih dengan cara memerintahkan mereka meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan serta mendidik dan mengajari mereka. Halo, ini dalam tafsir As-Sabuni. Ini perlu kita ya, Masya Allah, anak kita punya watak lain, bagaimana ini perlu diselamatkan. Dengan demikian ayat tersebut merupakan landasan teologis dan metodis bagi orang tua dalam menjaga anak-anaknya sebagai amanah Allah, yaitu orang tua selain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan materi kepada anak, berkewajiban pula memenuhi kebutuhan immateri berupa pendidikan dan bimbingan. Kenapa demikian? Sebab materi tidak menjamin anak hidup bahagia bila tanpa kasih sayang sang orang tua. Materi tidak menjamin anak sukses di masa depan bila tanpa pendidikan dan bimbingan. Ini lebih tegas di sini ya, diungkapkan oleh tadi Ali As-Sabuni. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah yang selalu dibanggakan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita barusan ungkapkan. Kemudian Rasulullah SAW adalah model keteladanan. Nah ini kan kita meneladani Rasul, sudah ada sih contoh keluarga yang sukses, berhasil, sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga Rasulullah. Mari kita baca ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhlah ada pada diri
suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jawabannya kata-kata laqad kana, sungguh. Kata sungguh itu betul-betul. Sungguhlah ada pada diri sebab itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, rumah tangga akan berbahagia jika istri taat pada suami. Wah, ini kuncinya nih. Rumah tangga akan berbahagia jika istri taat pada suami, bukan suami taat pada istri. Wah, itu baru dibalikan kalimatnya ya. Kalau dibalikan tapi harus bolak-balik. Karena istri seperti inilah yang akan menyenangkan hati suami. Rumah tangga akan berbahagia jika istri taat pada suami. Subhanallah, pada istri taat ya. Karena istri seperti inilah yang menyenangkan hati suami. Rasul bersabda, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun?" Qala allati tasurruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa ma biha bima yakrahu. Nah, begitu hadisnya. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah wanita yang paling baik? Halo, pertanyaannya, siapa wanita yang paling baik ya Rasulullah? Gitu. Beliau menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Halo, halo. Nah, ini hadis ya. Ini apa ini? Yang barusan itu hadis ya, Quran ya. Ya di sini hadis riwayat An-Nasa'i ya. Jadi menanyakan siapa wanita yang paling baik? Ya paling baik ini, paling baik, super baik, paling baik. Yang betul, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Kan suaminya melihat istrinya. Nah, bagaimana nih suami melihat istri ketika istrinya itu memperlihatkan dan siap untuk dengan menyenangkannya. Waduh, gitu ya. Paling menyenangkan suaminya, mentaati suami jika diperintah. Kata suaminya, istriku tercinta, begitu bahasanya lagi. Yang suami jangan kelotak-kelotok nih, harus lembut juga. Istriku, masya Allah, habis mandi ya, woi, begitu bahasanya. Setelah mandi jangan dimarahi, itu biasa-biasa saja ya. Yang itu yang paling menyenangkan itu bila disuruh taat, bahkan menanyakan apa yang harus aku lakukan untukmu suamiku. Waduh, tidak juga ini kelihatan ini. Ada yang begitu, istri yang menanyakan kepada suaminya, apa yang belum aku sampaikan kepada hari ini, yang aku belum melayani. Masya Allah, masya Allah. Nah inilah tampaknya muncul ya, timbul di dalam keluarga yang penuh kasih sayang itu. Kalau istri diperintah melotot, nah apalagi membalikan, misalnya yang ada air hari ini ambil sendiri, oh sudah diberi tangan sama Tuhan, begitu kita jadi ibadah itu ya. Mau ngantor apa baju sudah disetrika, setrika sendiri gitu kan, bisa disetrika. Ini suami dimarahi, ya man, ini biar kekacauan ya. Dan tidak menyelisihi, ini menyelisihi itu membuat salah, membuat jadi perbenturan gitu ya. Jadi membuat menentang. Nah, tidak boleh itu ya. Apalagi hubungannya dengan soal yang menimbulkan harta dipertentangkan ya. Nanti suami jadi benci. Kalau sudah benci susah senyum nanti. Gimana mengembalikannya? Ya itulah, harus hati-hati dalam hidup berkeluarga ini. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, pasangan Rasulullah pada setiap suami, pesan Rasulullah pada setiap suami. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Antut
tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita aw tasanta wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa bil bait. Ini pesan Rasul. Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Tuh, gitu. Jadi jangan makan sendirian. Makan sendirian kemana ibunya? Saya sedang tidak senang sama istri saya, dimakan sendirian. Gak bagus lah. Kalau ada kelas sedikit, ya makan bareng. Mari kita untuk makan yuk di rumah makan di sebelah sono gitu. Kita untuk menciptakan makan yang enak. Oh gitu tuh. Suami jangan makan sendiri, istri makan sendiri lagi. Jangan makan bersama-sama. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Itu. Atau engkau usahakan dan engkau tidak memukul istrimu di wajahmu. Awas ini. Yang engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya dalam rangka nasihat selain di rumah. Hati-hati ini pesan Rasul nih kepada siapa ini pesannya? Kepada para suami. Wahai para suami, bila kau makan, maka juga istriku harus makan. Jika engkau memberinya pakaian, juga istri pula yang harus menjadi pusat perhatian. Dan jangan memukul istrimu di wajah. Di wajah atau cara di pantat, maka boleh, bukan itu maksudnya ya. Karena wajah itu tampilan yang paling kelihatan. Maksudnya apa? Jangan menyakiti, maksudnya itulah. Jangan karena kata hadis, jangan memukul saya di wajah, seakan di bagian lain. Bukan itu maksudnya. Bukan maksudnya. Ini maksudnya peliharalah kemesraan. Karena wajah itu kan sosok yang paling pertama kelihatan. Jangan sampai akhirnya telinga sebelah kiri hitam, ya, hidung biru, ya, pipinya kayas gitu, gara-gara ulah suami. Nah ini yang tidak menjadi pesan Rasul, tidak seperti itu. Kemudian hadirin Allah, selanjutnya cara membangun rumah tangga yang harmonis. Nah, ini untuk menciptakan sakinah mawaddah warahmah. Jadikan pasangan sebagai sahabat untuk menjalani kehidupan dengan turut mengedepankan kesetaraan. Kalimat ini sangat sensitif. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Terus yang kedua, saling mendukung untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan lupa menanyakan sholat, memerintah sholat. Istri kita terus sibuk dengan pekerjaannya. Wahai istriku yang tercinta, kok sibuk banget untuk dunia? Kapan untuk akhiratnya? Sholat yuk. Ayo sholat bareng. Suami sholat, istri jadi makmum, anak-anak yang ikut bersama-sama, dan melaksanakannya dengan penuh kesabaran. Terus yang ketiga, bertakwa kepada Allah, dan menjaga hubungan kekeluargaan. Ayatnya An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya tadi Adam dan Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Terus selanjutnya yang keempat, mendidik keluarga agar rajin bersyukur. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Terus yang keempat, saling mendoakan pasangan dan keluarga. Nah, doanya ini sudah banyak yang tahu. Mari kita lihat. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya hadirin rahimahullah. Nah, yang terakhirnya adalah doa yang diamalkan oleh keluarga. Yang dibaca tadi apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya, nah ini doanya, ini doa keluarga ya, supaya dapat itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini membacanya harus pelan-pelan dengan penuh harap kepada Allah. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, bahasan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah telah kita ungkap bersama-sama, mudah-mudahan menjadi bagian amal kita, ilmu kita dalam perjalanan hidup kita ini. Terima kasih, dan marilah kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din, waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najina minal qaumidh dhalimin wal kafirin.
Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya dan kepada Pak Dr. Sutarjo dari Unsika juga hadir dekan. Mudah-mudahan lancar semuanya sama-sama. Mari kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.